konsep dasar evaluasi program. Eh, dan penulis berharap makalah ini dapat memberikan kontribusi berharga bagi pemahaman dan pengembangan dalam bidang yang relevan. Ketika kita berbicara masalah evaluasi program, tentu ketika saya berada di madrasah atau sekolah, maka program-program ada yang di madrasah atau di sekolah itu yang akan dievaluasi. Dan tentu juga ketika berbicara masalah perguruan tinggi, program yang telah diterapkan oleh perguruan tinggi, baik itu program dalam jangka pendek ataupun jangka panjang, itu akan selalu menjadi persoalan-persoalan yang selalu hangat untuk dibicarakan. Kalau misalkan kita tadi telah kuliah tentang isu-isu pendidikan, maka evaluasi program ini, program-program yang ada di sekolah atau di instansi manapun itu selalu menjadi sesuatu yang hangat untuk selalu kita perbincangkan. Karena kapan, Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang notabene-nya program, baik atau buruknya program itu tidak akan bisa kita mengambil keputusan atau menyimpulkan bahwa baik buruknya itu ketika tidak pernah dievaluasi atau tidak pernah kita terjun langsung untuk menseriusi terkait dengan apa-apa yang akan kita lakukan. Kemudian latar belakang masalah bahwa pentingnya evaluasi ini, evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui apakah sesuatu kebijakan berjalan dengan baik atau tidak dan bisa dilaksanakan. Nah, kalau misalkan kita di madrasah atau di sekolah ataupun di instansi manapun, tentu sebelum kita terjun di misalkan di semester awal atau misalkan di tahun ajaran baru, tentu selalu ada program-program khusus atau program-program andalan yang selalu kita jual atau selalu kita tampilkan kepada halayak ramai atau masyarakat. Nah, kemudian bagaimana evaluasi kebijakan pendidikan? Nah, ini diperlukan untuk menilai keefektifan serta wujud pertanggungjawaban pada pelaksanaan pendidikan atau guna mengukur tingkat perbedaan antara harapan dan realita. Karena tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara masalah instansi, maka kita akan selalu bersaing dengan instansi yang lain. Karena program unggulan selalu ketika orang misalkan melakukan pendaftaran pertama kali yang selalu dicari itu apa yang menjadi program unggulan dari sekolah tersebut. Ketika orang berbicara masalah Alfitian, pasti akan berbicara, oh ini SDIT. Kemudian menjadi salah satu sekolah unggulan di Kabupaten Goa misalkan. Kalau misalkan kita berbicara misalkan di salah satu kampus, kenapa memilih kampus UIN Alauddin? Apa program unggulannya? Mungkin salah satu karena salah satu yang memudahkan untuk kita selesai program dokter misalkan. Karena salah satu kebijakannya adalah kita bisa kuliah dengan daring. Itu salah satu. Dan evaluasinya digunakan untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan tercapai atau tidak, dan evaluasi menjadi alat untuk mengetahui kemajuan dan tercapainya suatu tujuan. Nah, tentu ketika sekolah atau instansi serta perguruan tinggi, kalau misalkan selalu mau menjadi buah bibir di masyarakat dengan dalam artian keunggulan-keunggulan selalu dibicarakan, maka perlu selalu ada namanya evaluasi. Nah, pengertian evaluasi program Bapak Ibu sekalian, jadi ada tiga di sini, ada pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Nah, pengukuran ini membandingkan hasil pengamatan dengan suatu yang kriteria yang dianggap lebih baku, dan penilaian itu merupakan upaya menjelaskan hasil pengukuran, dan evaluasi merupakan penetapan nilai-nilai atau implikasi suatu perilaku yang melibatkan pengukuran dan penilaian. Dan definisi evaluasi Bapak Ibu sekalian ada tiga menurut bahasa, istilah, dan hakikatnya. Evaluasi ini berasal dari kata bahasa Inggris, evaluasi yang artinya penilaian. Evaluasi adalah upaya untuk menentukan nilai terhadap objek evaluasi melalui proses pengukuran, penilaian, dan pengamatan dan pengumpulan data secara termal. Kemudian menurut istilah, Bapak Ibu sekalian, evaluasi ini merujuk pada istilah pengukuran dan penilaian, dan evaluasi diartikan sebagai proses untuk memperoleh dan memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Nah, kalau misalkan kita berbicara masalah evaluasi ini, yang lebih saat ini yang menjadi fokus penelitian salah satu teman kita di grup ini, itu moderator, itu terkait dengan masalah evaluasi. Tentu sedikit banyaknya sudah banyak referensi-referensi yang telah ditemukan terkait dengan masalah evaluasi program. Nah, salah satu contoh, saya masih ingat perkataan dari tadi moderator waktu salah satu bahwa
manfaat dari teknologi itu adalah mempermudah kita dari hal-hal yang tidak diketahui kemudian dipahami, kemudian dari yang tidak punya program kemudian punya program. Nah, salah satu yang dicetuskan oleh Ibu Ratna di salah satu sekolah di Majene mengatakan bahwa dulu ketika saya belum masuk, teknologi untuk pemanfaatan teknologi untuk khususnya di perpustakaan itu belum dimanfaatkan. Alhamdulillah sejak dia masuk di sekolah tersebut, alhamdulillah teknologi bisa dimanfaatkan dan bisa dirasakan oleh siswa-siswi pada saat berbicara tentang perpustakaan. Artinya, ketika berbicara masalah program yang dilakukan oleh Ibu Ratna, saya pikir ini bukan program jangka pendek, tapi program jangka panjang yang dinikmati oleh siswa dari tahun ke tahun yang kemudian dirasakan manfaatnya. Kemudian bagaimana hakikatnya Bapak Ibu sekalian? Evaluasi yang dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan nasional sebagai bentuk akuntabilitas dan penyempurnaan pendidikan di masa depan. Dan definisi program ini ada beberapa baik sekalian. Realisasi kebijakan itu, program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan. Program itu lahir Bapak Ibu sekalian itu karena adanya keresahan. Program itu lahir karena adanya sesuatu yang menggelitik yang ingin kita lakukan di sekolah misalkan. Misalkan ada program-program tertentu yang selalu ada kegiatan-kegiatan lomba di luar terkait misalkan masalah literasi, maka bagaimana caranya stakeholder ini memikirkan program-program tertentu yang notabene-nya melibatkan seluruh peserta didik untuk bisa nantinya berkontribusi untuk ikut lomba pada ada tentang literasi tersebut. Maka dibuatlah program khusus untuk di sekolah salah satunya ya. Kemudian berkesinambungan. Program berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan bukan kegiatan tunggal. Namanya program itu tidak hanya sekedar wacana yang kemudian dirapatkan lalu dicetuskan dan berhenti di situ saja. Namanya program itu diwacanakan, direncanakan, kemudian dirapatkan, kemudian itu direalisasikan. Dan direalisasikan itu bukan hanya satu dua kali, tetapi untuk mencapai program yang baik itu harus memang kita betul-betul evaluasi. Apakah pekan pertama, kedua, ketiga ada perubahan atau tidak? Berarti apakah program atau evaluasi cara mengevaluasi kita yang keliru atau program-program yang kita jalankan itu tidak membuat menarik oleh orang lain sehingga perlu memang ada namanya kata evaluasi apakah nama programnya diganti ataukah programnya diganti. Dan tentu kita harus melibatkan orang. Kalau misalkan kita berbicara masalah program, ada beberapa misalkan dari segi pendidikan yang harus kita libatkan apakah misalkan perpustakaan wilayah, apakah perpustakaan daerah yang harus kita libatkan untuk mensukseskan program kita. Tentunya kita stakeholder dari pihak pimpinan kemudian bekerja sama dengan melakukan MOU dengan pihak perpustakaan daerah misalkan tentu harus ada selalu evaluasi yang harus kita lakukan untuk mengukur apakah berhasil atau ada dampak yang dirasakan dari program yang telah kita lakukan. Bentuk nyata dan program itu Bapak Ibu sekalian yang harus kita pahami bersama bahwa program itu tidak hanya sekedar kata program dan tidak hanya sekedar kata oke-okean saja atau sekadar untuk bergaya-gaya saja, tetapi program itu memang harus tampak nyata. Jika perlu di instansi itu memang harus dipampang nyata atau dibuatkan pamflet besar atau spanduk besar yang kemudian diperlihatkan kepada warga masyarakat bahwa inilah program yang sudah berjalan sejak ini. Dan baiknya ada program jangka pendek dan program jangka panjang yang kita tampilkan sehingga itu menarik untuk memasukkan anaknya di sekolah kita atau di instansi manapun. Kemudian selanjutnya adalah tujuan dan manfaat evaluasi program. Nah, untuk mengukur pencapaian tujuan evaluasi program adalah untuk mengetahui sejauh mana tujuan program telah tercapai serta mengidentifikasi komponen program yang belum terlaksana. Memang susah-susah gampang kalau misalkan kita menjalankan suatu program. Karena salah satu contoh saja program di sekolah kami misalkan pembiasaan salat duha itu biasanya salah satu perkataan-perkataan dari guru kami itu biasanya begini. Hampir tiap hari program ini kita laksanakan dan ini pembiasaan ini kita laksanakan, tetapi masih saja anak-anak susah dikendalikan misalkan. Ini artinya perlu memang harus kita evaluasi setiap saat apa yang kurang. Apakah memang kita lengah dalam artian di kedisiplinan atau bagaimana? Namanya program memang selalu harus kita membicarakan. Dan kemudian pengambilan keputusan.
Evaluasi program bermanfaat untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dan perbaikan program di masa mendatang. Kalau mau sekolah kita bagus atau kampus kita bagus, maka program pun harus luar biasa di luar dari pemikiran yang tidak pernah ada sebelumnya. Dan selanjutnya akuntabilitas dan pengembangan. Nah, evaluasi program juga berguna untuk meningkatkan akuntabilitas program serta mendorong perbaikan dan inovasi dalam program pendidikan. Hubungan program kebijakan dan kegiatan pendidikan. Bapak Ibu sekalian, kebijakan pendidikan adalah panduan, aturan, dan rencana yang dibuat untuk mengarahkan perkembangan sistem pendidikan. Jadi kalau misalkan wali kelas atau individu yang punya program khusus terkait dengan idenya dalam pembelajaran di kelas, perlu kita diskusikan Bapak Ibu sekalian dengan pimpinan agar kita mendapat dukungan sehingga kebijakan-kebijakan itu pro dengan apa yang kita inginkan. Karena biasanya memang guru kelas ketika dalam kelas membaca materi kemudian biasanya berimajinasi, biasanya itu memunculkan ide-ide yang luar biasa untuk menjadikan ide itu suatu program yang layak untuk dilakukan setiap tahun atau setiap bulannya. Kemudian program pendidikan. Bahwa program pendidikan adalah rencana yang lebih rinci dan spesifik yang dikembangkan dalam kerangka kebijakan pendidikan. Dan selanjutnya adalah kegiatan pendidikan. Kegiatan pendidikan adalah implementasi dari program-program pendidikan yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Dan hubungan eratnya ketika elemen ini selalu saling terkait dalam rangka pengembangan sistem pendidikan dan pemenuhan tujuan pendidikan. Dan Bapak Ibu sekalian, ada di makalah 2 kali saya kirim, yang terakhir yang lupa saya masukkan itu terkait dengan masalah yang bagian D-nya, terkait dengan masalah setelah hubungan program kebijakan dan kegiatan pendidikan, maka ada satu lagi materi yang harus kita paham dan tidak kalah pentingnya, yaitu kriteria dan penetapan kriteria dalam evaluasi program. Nah, dalam evaluasi program, Bapak Ibu sekalian, kriteria itu merujuk pada standar atau ukuran yang digunakan untuk menilai apakah program tersebut berhasil atau tidak. Nah, kriteria ini membantu evaluator menentukan apakah tujuan program telah tercapai, serta mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan. Dan menetapkan kriteria yang tepat adalah langkah kunci dalam proses evaluasi, karena kriteria yang salah atau tidak jelas dan menghasilkan kesimpulan yang tidak akurat tentang efektivitas program. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana penetapan kriteria dan evaluasi? Tentu penetapan kriteria dan evaluasi ini proses memilih ukuran atau standar yang relevan atau mengukur keberhasilan program, dan beberapa langkah utama dalam menetapkan kriteria evaluasi, beberapa diantaranya adalah kita mengidentifikasi tujuan program dulu. Kemudian setelah mengidentifikasi, kita melibatkan atau keterlibatan pemangku kepentingan. Dan yang ketiga adalah keterlibatan pemangku kepentingan mempertimbangkan jenis kriteria. Apakah efektivitasnya, apakah efisiensinya, kemudian keadilannya atau equality, dan yang terakhir adalah kriteria keberlanjutan. Apakah ini memang hasil program dapat bertahan dalam jangka panjang setelah diintervensi atau tidak, maka itu perlu dipahami. Dan yang keempat adalah memastikan kriteria tersebut dapat diukur. Nah, maksudnya, Bapak Ibu sekalian, kriteria yang dipilih harus dapat diukur secara objektif, baik melalui data kuantitatif, misalkan peningkatan skor tesnya, atau data kualitatifnya, itu berdasarkan wawancara dengan peserta program. Kenapa penting adanya wawancara Bapak Ibu sekalian? Itu karena ada hal-hal yang tidak bisa kita dapatkan melalui dokumentasi, maka biasanya kita temukan dalam wawancara. Dan yang kelima adalah menyesuaikan dengan konteks program. Dan beberapa contoh terkait dengan penetapan kriteria dalam evaluasi program, pertama adalah program pendidikan. Nah, dalam program yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa, kriteria yang biasa dipilih adalah peningkatan nilai ujian siswa, tingkat kehadiran, dan terlibatan siswa di dalam kelas. Dan yang keempat, tantangan dalam penetapan kriteria ini yang terlalu sempit atau luas, itu tantangannya adalah kriteria yang terlalu sempit mungkin tidak dapat melengkap seluruh dampak program, sementara kriteria yang luas adalah yang sulit untuk diukur. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan yaitu
dapat kita simpulkan bahwa definisi evaluasi program itu adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi tentang suatu program pendidikan. Dan tujuan dan manfaatnya eh, adalah mengukur pencapaian tujuan program dan memberikan informasi untuk mengembalikan pengambilan keputusan. Manfaatnya adalah meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pendidikan. Dan hubungan konseptualnya, program, kebijakan, dan kegiatan pendidikan memiliki hubungan erat dalam pengembangan sistem pendidikan dan pemenuhan tujuan pendidikan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, tentu evaluasi program ini adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis dan mengevaluasi informasi tentang suatu program pendidikan dengan tujuan mengukur pencapaian tujuan program ini, meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta memberikan informasi untuk pengambilan keputusan. Dan manfaatnya adalah meningkatkan akuntabilitas program dan mendorong perbaikan dan inovasi serta meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Nah, jadi kalau misalkan kita berbicara masalah program, salah satu cara terbaik untuk mengetahui baik buruknya itu adalah dengan cara mengevaluasi dengan beberapa kriteria atau instrumen-instrumen tertentu. Mungkin cukup Bapak Ibu sekalian, semoga kita dapat mendiskusikan dengan baik sehingga kita bisa membuka salah satu menambah referensi atau bisa mendapatkan ide baru misalkan di instansi-instansi tempat kita bekerja masing-masing, program apa yang perlu kita diskusikan dan perlu kita tawarkan kepada pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi presentasi yang dibawakan oleh Pak Junaidi terkait konsep dasar evaluasi program dan kebijakan pendidikan. Jadi ada banyak hal tadi yang dijelaskan oleh Pak Jun, seperti pengertian tentang evaluasi itu sendiri, kemudian pengertian program, tujuan dan manfaat evaluasi program, hubungan program, kebijakan dan kegiatan pendidikan, serta Pak Junaidi juga tadi membahas tentang bagaimana penetapan kriteria evaluasi program itu sendiri. Jadi saya sedikit juga jelaskan bahwa memang evaluasi program ini merupakan suatu proses yang sistematis untuk mengevaluasi, menganalisis, serta mengumpulkan segala informasi terkait program pendidikan. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Jun sebelumnya bahwa salah satu alasan saya pula memilih untuk meneliti suatu program atau mengevaluasi suatu program dalam dunia pendidikan, khususnya di sekolah itu sendiri, di mana tujuannya saya ingin menilai apakah program yang tujuannya ini untuk pendidikan, menerapkan pendidikan karakter pada siswa ini sudah sesuai atau tidak. Jadi untuk itu kepada teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih jauh dan lebih dalam lagi terkait evaluasi program dan kebijakan pendidikan yang dibawakan oleh Pak Junaidi ini, mungkin bisa disampaikan dalam forum diskusi kita kali ini. Untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan terkait materi pada sore hari ini. Silahkan Bapak Ibu. Tidak sih. Silahkan Bapak Ibu yang ingin menanyakan lebih jauh lagi terkait evaluasi program dan kebijakan pendidikan terkait masalah materi yang dijelaskan oleh Pak Junaidi. Saya persilakan kepada Ibu Bunda Maraulang. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tidak terlalu panjang, langsung saja permasalahan tentang bagaimana problem apa saja yang banyak dijumpai dalam mengevaluasi kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi seperti itu Pak Jum, apakah ada problem berbagai masalah yang
dijumpai di negara kita ini. Jadi seperti itu. Ya, terima Saya Bu, kasih. Selanjutnya, Saudara Farman, silahkan. baik, terima kasih beserta Prof dan pemakalah. Jika tadi Bunda Maraulang bertanya perihal eh, kebijakan pendidikan yang secara umum di Indonesia, namun saya ingin lebih mengkhusus ke eh, sekolah dari Kanda Junaidi tentang evaluasi dari kebijakan pendidikan. Eh, Tidak menutup kemungkinan di setiap sekolah itu tentu memiliki berbagai macam hal tentang kebijakan pendidikannya atau evaluasi programnya. Saya ingin mendengar dari eh, Pak Jun tentang eh, evaluasi di sekolah Pak Jun itu sendiri yang mendasar tentang di Madani, yang menurut Pak Jun ini menarik untuk diungkapkan sehingga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Selanjutnya masih ada dari Bapak Ibu sekalian yang ingin Saya bertanya. mungkin Ibu, Ya, silakan. saya, Ya, Bunda, silakan. ya, terima kasih banyak Ibu moderator. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, selamat Pak Junedin telah mempresentasikan yang kita saksikan bersama secara memukau dan banyak hal yang diberikan kepada kami tentang pencerahan mengenai evaluasi program. Namun kami mungkin ingin, khususnya saya akan menggali lebih jauh karena yang disampaikan tadi di kesimpulannya itu adalah evaluasi program adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi informasi tentang suatu program pendidikan untuk menentukan sejauh mana program tersebut mencapai tujuannya. Kalau tadi misalkan Pak Parman meminta Pak Jun atau pemakala untuk menyampaikan bagaimana mekanisme evaluasi program yang dilakukan di sekolah Madani. Kalau saya ingin bertanya, kira-kira ketika hal ini atau kegiatan evaluasi program ini akan dilakukan, tim yang melakukan itu dari mana misalkan? Kalau misalkan yang kita ketahui selama ini ada namanya supervisi pendidikan, yang melakukan itu adalah rata-rata dari asesor misalkan atau kepala sekolah atau siapa yang berwenang untuk itu. Kalau evaluasi program, yang terlibat di situ apa? Apakah pihak sekolah sendiri atau semacamnya dan lain sebagainya. Kemudian mekanisme mengumpulkan atau menganalisis atau mengevaluasi itu seperti apa? Apakah ada aturan tersendiri di beberapa lembaga atau di yang tertentu atau ada memang aturan dari misalkan undang-undang atau dan lain sebagainya. Cukup yang saya pertanyakan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi 1 mungkin cukup 3 pertanyaan dulu. Nanti kita lanjut di sesi kedua. Jadi ada 3 orang yang bertanya. Pertama itu Ibu Maraulang terkait apakah ataukah bagaimanakah apakah ada problem yang terjadi di saat melakukan suatu kegiatan evaluasi, dalam hal ini evaluasi mengenai kebijakan program pendidikan saat ini. Kemudian pertanyaan kedua dari Saudara Farman yaitu minta dijelaskan
bagaimana mekanisme evaluasi program yang ada di sekolah Pak Junaidi itu sendiri, program-program apa saja yang ada di sekolah Pak Jun, dan bagaimana apakah ada kegiatan evaluasi yang dilakukan. Yang ketiga, pertanyaan dari Bunda Halimah, yaitu yang ditanyakan adalah siapakah yang jadi evaluator dari kegiatan evaluasi yang dilakukan baik itu di sekolah ataupun di instansi pemerintah, dan bagaimana mekanisme dari evaluasi itu sendiri. Tiga hal itu yang ditanyakan oleh ketiga penanya. Saya serahkan kembali kepada pemateri. Silahkan Pak Junadi. Baik, terima kasih moderator dan Bapak Ibu yang bertanya. Menarik sekali memang kata evaluasi program, menarik memang untuk kita bahas dan tentu bisa menjadi masukan atau ide untuk diterapkan di sekolah kita. Nah, tentu saya juga menjadi seorang pembelajar di sini dan tentu mengharapkan juga berbagai macam ide atau masukan dari Bapak Ibu sekalian. Namun kita coba diskusikan terkait dengan pertanyaan pertama yang muncul dari Ibu Maraulang, calon kepala sekolah di Luwu dan hebat nih berpenggerak di Luwu. Dan alhamdulillah juga beliau ketua Isyah dan mungkin beliau banyak berkiprah di dunia pendidikan sehingga jam terbang beliau bisa memberikan banyak masukan atau ide terkait dengan bagaimana sebenarnya evaluasi atau program-program yang ada di dunia pendidikan. Nah, terkait dengan masalah pertanyaan yang diutarakan oleh Bunda Maraulang, bagaimana sebenarnya problem atau masalah yang sering terjadi ketika kita berbicara masalah evaluasi program yang ada di Indonesia. Sebenarnya ada kaitannya antara pertanyaan dari Bunda Maraulang, Pak Parman dengan kemudian Ibu Halimah. Nah, sebenarnya kalau evaluasi program di Indonesia sering memang menghadapi sejumlah permasalahan-permasalahan atau tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas program Bapak Ibu sekalian, baik itu di sektor publik maupun swasta. Nah, jangankan di Indonesia permasalahan atau hambatan secara person itu biasanya memang kita memiliki persoalan-persoalan tertentu terkait dengan masalah program-program atau target-target khusus yang ingin kita capai untuk ke depan. Apakah targetnya itu dalam waktu dekat atau targetnya dalam jangka panjang. Nah, jadi kalau misalkan kita berbicara masalah permasalahan, ini ada beberapa biasanya beberapa masalah yang sering terjadi dalam evaluasi program di Indonesia. Yang pertama biasanya itu yang kita temukan, bayangkan biasanya yang kita temukan ketika kita terjun di lapangan itu salah satunya masalahnya adalah ada kurangnya data dan kualitas data yang rendah. Dalam artian banyak kita temukan permasalahan-permasalahan yang ada di depan mata, tetapi biasanya kita biasanya lemah di data. Nah, banyak program ini yang tidak memiliki data yang cukup atau kualitas data yang rendah untuk evaluasi Bapak Ibu sekalian. Data yang diperlukan seringkali tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak tepat waktu. Nah, dampaknya ini kesulitan dalam mengukur keberhasilan program dan membuat keputusan yang berdasarkan bukti. Nah, kemudian masalah kedua adalah kurangnya kapasitas evaluator. Ini saya tidak tahu apakah sekarang untuk menentukan bahwa kita menjadi seorang evaluator itu ditentukan melalui suatu diklat atau bagaimana. Ini mungkin kita butuh penjelasan dari Bunda Prof terkait dengan bagaimana sebenarnya kriteria yang utama atau penunjukan sebagai kita sebagai evaluator. Nah, masalahnya evaluator ini seringkali tidak memiliki kapasitas teknis yang memadai dalam melakukan evaluasi, terutama dalam hal mendorong atau terutama dalam hal metodologi ilmiah atau penggunaan alat evaluasi yang canggih. Nah, karena kita pikir, bayangkan kalau misalkan di sekolah ketika kita berbicara mengenai evaluasi, itu biasanya serta-merta langsung turut terjun di evaluasi. Sementara ketika kita berbicara masalah di perguruan tinggi, tentu ada namanya pakar evaluasi, desain evaluasi, bagaimana evaluatornya, itu yang biasanya kita tidak sadar secara langsung biasanya ketika kita berada di sekolah. Mungkin karena rasa malas atau tidak punya wewenang atau tidak punya jaringan untuk
melakukan komunikasi terhadap yang mumpuni di bidang itu sehingga kita merasa bodoh, bermasa bodoh terkait dengan masalah evaluator terkait dengan program yang kita lakukan. Kemudian yang permasalahan yang ketiga itu minimnya pemahaman akan pentingnya evaluasi. Nah, kita ini biasanya kalau kita bermasa bodoh atau misalkan pimpinan atau pemangku kebijakan tidak memiliki pemikiran yang jauh atau visioner, jangan karena program, jangan karena ada evaluasi, program aja tidak ada yang diprogramkan. Karena apa? Karena dia tidak memiliki wawasan tersendiri terkait dengan masalah apa yang akan dilakukan terkait dengan peningkatan kualitas SDM, peningkatan instansinya, peningkatan bagaimana promosinya. Nah, ini salah satu masalah besar yang dihadapi ketika pemangku kebijakan tidak memiliki pemikiran-pemikiran yang luar biasa atau visioner terkait dengan apa. Apalagi kalau notabene-nya pimpinan yang sudah, mohon maaf, yang dalam artian sudah berumur sehingga selalu mengatakan saya sudah tua. Jangankan pimpinan, Bapak Ibu sekalian, kita saja sesama guru biasanya ketika diajak untuk melakukan ikut pelatihan, salah satu jawaban yang disampaikan, dilontarkan kepada kita adalah, saya sudah tua, ngapain saya ini? Padahal ketika berbicara masalah pendidikan itu tidak stagnan, selalu berubah-ubah karena kapan tidak di-update, maka kita akan tertinggal Bapak Ibu sekalian. Dan saya ini pikir ini adalah masalah besar Bapak Ibu sekalian yang perlu memang diperangi dalam artian yang harus diperbaiki adalah growth mindset-nya. Growth mindset itu adalah bagaimana guru atau individu itu berpikir berkembang. Kalau berpikir berkembang dengan tidak berpikir berkembang itu sangat beda. Misalkan saya tidak bisa, maka orang yang berpikir berkembang selalu mencari tahu atau mencari cara bagaimana supaya dia bisa. Itu. Saya pikir itu Bunda Marolon terkait dengan masalah evaluasi, beberapa masalah evaluasi yang kita temukan biasanya di Indonesia itu persoalan-persoalan besar. Nah, kemudian kita langsung lanjut saja izin moderator terkait dengan pertanyaan dari Pak Parman, evaluasi kebijakan program apa yang ada di sekolah saya. Terkait dengan program-program unggulan, setiap penerimaan peserta didik baru atau tahun ajaran baru, selalu kita mengatakan bahwa program unggulan kita salah satunya adalah, dan ini mungkin banyak yang dilakukan di sekolah lain, misalkan salat duha secara berjamaah, kemudian kedua, salat duhur berjamaah, kemudian paling jadi pukul 7.15 sampai anak-anak itu pulang itu sudah terstruktur. 7.15 sudah murojaah, menghafal surah-surah pilihan yang sudah ditentukan dari pihak sekolah. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 itu masing-masing punya target hafalan. Kelas 1 misalkan surah Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas itu terus dimeroja. Nah, 7 di masjid untuk melakukan salat duha. Di masjid itu ada pembiasaan, misalkan bacaan doa setelah salat duha, kemudian yang kita lihat dari gerakan-gerakan salatnya anak-anak, kemudian wudhunya itu. Kemudian pada saat pembelajaran, itu program-program utama. Dan program yang lainnya adalah program pembinaan KSN. Alhamdulillah kita di sekolah di MI Madani itu tidak pernah ketinggalan untuk tembus sampai di provinsi. Sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan masuk, bagaimana cara pembinaannya. Sebenarnya sih salah satu keuntungan kita karena memang kita sekolah menengah, rata-rata keluarga menengah ke atas, sehingga menengah ke bawah juga ada, sehingga alhamdulillah kita tidak terlalu sulit untuk melakukan pembinaan. Karena selain di sekolah, anak-anak juga dibina di rumah atau selalu ada pembinaan khusus dari orang tua, misalkan memasukkan anaknya di tempat les. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu program-program KSN. Kemudian yang lainnya adalah, kalau di kelas 6, ini yang saya maksud tadi, ketika guru kelas 6 atau guru individu itu punya program tersendiri, jangan sungkan untuk memberikan informasi atau melakukan diskusi kepada pemangku kebijakan. Alhamdulillah 3 tahun belakangan ini kita selalu meluncing buku kelas 6. Itu salah satu selalu kita katakan bahwa program unggulan itu adalah program literasi yang setiap tahunnya kita selalu meluncurkan 2-3 buku karya anak-anak kita di kelas 6 untuk kita launching pada saat di penamatan. Dan alhamdulillah itu salah satu modal dan tiket untuk bisa, kalau alhamdulillah 2 tahun berturut-turut ini gara-gara karya, ada yang masuk di SMP unggulan, di MTS unggulan seperti MTS model, salah satu karya
pada saat diwawancara itu karena buku. Alhamdulillah itu menjadi tiket Bapak Ibu sekalian dan kebahagiaan tersendiri. Nah, bagaimana cara mengevaluasinya? Ini kita tidak saya tidak mengatakan bahwa evaluasi kami itu maksimal Bapak Ibu sekalian karena memang salah satu kendala kami seperti yang ditanyakan tadi Bu Maraulam bahwa kendalanya itu kita tidak memiliki evaluator yang memadai dan kita juga masih mengevaluasinya itu memang kita mengevaluasi setiap bulan apa permasalahan-permasalahan yang terjadi di anak-anak kita, tetapi belum ada indikator-indikator atau instrumen yang kita jadikan patokan secara khusus untuk mengevaluasi program misalkan salah duanya, kemudian program KSM-nya, kenapa sampai di provinsi saja, kenapa tidak pernah tembus di nasional? Ya harusnya itu dievaluasi. Nah, ini kami kekurangan di situ Bapak Ibu sekalian. Semoga sebentar ada pencerahan dan ada memang yang bisa dihasilkan dari mungkin yang pakar dari misalkan Ibu Ratna terkait dengan evaluasi, apalagi yang meneliti terkait dengan masalah evaluasi, saya pikir ada gambaran khusus terkait dengan itu. Nah, yang terakhir pertanyaan dari Bunda Halimah. Nah, Bunda Halimah itu ketika kita mengevaluasi program, siapa saja yang mengevaluasi? Nah, kalau sebenarnya Bunda, kalau misalkan kita sekolah biasanya itu program-program di instansi itu yang terlibat hanya pemangku kebijakan dengan guru-guru. Tapi biasanya kalau misalkan kita melakukan MUU, biasanya kita melibatkan pemangku kebijakan yang kita temani melakukan kerjasama. Apakah program yang kita terapkan, yang kita berlakukan, implementasikan di sekolah kami itu berhasil atau tidak? Nah, salah satu program yang pernah kita lakukan kerjasama dengan Lemina itu adalah bagaimana anak-anak khusus kelas 3, 4, 5 itu terkait dengan masalah, mohon maaf ini masalah kebersihan menstruasi. Ada banyak orang yang menganggap bahwa kenapa terlalu cepat ini program-program ini masuk di SD. Nah, pada saat itu dari pihak Lemina itu menjelaskan bahwa kenapa perlu ini karena kebanyakan anak-anak itu misalnya malu untuk mengungkapkan ketika pertama kali mendapatkan menstruasi itu malu menceritakan kepada orang tuanya, malu kepada mamanya atau bapaknya, biasanya lebih kepada teman-temannya. Nah, kemudian alhamdulillah dari program ini anak-anak kita sudah memahami sedikit banyak terkait dengan masalah pentingnya menjaga kebersihan menstruasi ini. Dan salah satu dukungan yang diberikan dari pihak Lemina itu adalah di toilet kita itu dipasang ada cermin besar, kemudian peralatan-peralatan yang khusus untuk perempuan miliki yang bisa digunakan setiap saat ketika memang anak-anak perempuan butuhkan. Nah, dan bagaimana mekanismenya, Bapak Ibu sekalian terkait dengan masalah pertanyaannya Bunda Halimah, sebenarnya kalau misalkan kita berbicara masalah mekanisme untuk evaluasi, itu tentu ada perencanaan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana perencanaannya kita menetapkan tujuan evaluasinya, dan ini tadi yang saya bahas terakhir terkait dengan masalah kriteria evaluasinya bagaimana, kemudian menentukan metode evaluasinya. Dan yang kedua adalah kita mengumpulkan data. Mengumpulkan data apakah kita mensurvei, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan yang ketiga adalah kita menganalisis data, dan yang keempat adalah interpretasi hasil, dan yang kelima penyusunan laporan ini. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya adalah tindak lanjut dan implementasi program. Sebenarnya kalau misalkan kita berbicara masalah mekanisme evaluasi, itu tidak jauh-jauh kita berbicara masalah metodologi penelitian biasanya. Biasanya ketika kita mengumpulkan data, biasanya teorinya siapa yang kita pakai yang terkait dengan masalah evaluasi yang cocok. Bagaimana kita mengumpulkan datanya? Apakah kita menggunakan pendekatan-pendekatan dengan metode kualitatif atau kuantitatif untuk mengumpulkan datanya atau bagaimana? Seperti yang saya sampaikan tadi, dokumentasi dan wawancara itu penting Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kapan tidak ada dokumentasi, maka biasanya kita dituntut untuk mencari bagaimana supaya bisa ada dokumentasinya. Karena itu salah satu bukti yang bisa menjelaskan terkait dengan bagaimana kita mengevaluasi program tersebut. Dan ketika di dokumentasi tidak kita temukan satu persatu, maka dilakukanlah wawancara Bapak Ibu sekalian. Nah, saya pikir itu Bapak Ibu sekalian, semoga tentu tidak puas ya terkait dengan gambaran-gambaran refleksi atau pemahaman yang saya sampaikan. Tentu ada tambahan mungkin dari Kia, Bu Ratna, atau Pak Riyadi terkait dengan pengalaman-pengalaman dari melakukan menentukan program atau ide-ide yang selalu dicetuskan di sekolahnya. Saya kembalikan ke moderator.
Ya, terima kasih Pak Jun untuk penjelasan yang sangat detail terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari tiga penanya kita. Untuk selanjutnya saya buka sesi kedua, saya persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan terkait materi yang disampaikan oleh Pak Junedi. Saya persilakan kepada Bapak Ibu yang lain. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Saudara Sakia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja terkait dengan evaluasi program yang dibahas oleh pemateri, yang ingin saya tanyakan dalam mengevaluasi suatu program, bagaimana perencanaan atau unsur-unsur yang digunakan dalam mengevaluasi suatu program. Kemudian apakah ada perbedaan dari evaluasi program dengan kebijakan? Nah, jika ada, apa programnya, kemudian kebijakannya seperti apa? Ya, mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ibu yang lain. Bu Andi Mustika. Jadi silakan Pak. Ada? Kalau belum, saya kembalikan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Zakia. Ya, kedengaran suaranya, Pak. Ya. Iya, sudah kedengaran suaranya tidak. Iya, jadi kalau untuk saat ini belum ada Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, saya kembalikan kepada Pak Junaidi untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Sakia, di mana pertanyaannya terkait bagaimana bentuk perencanaan dan unsur-unsur yang digunakan dalam kegiatan evaluasi. Kemudian hal kedua yaitu menanyakan tentang adakah perbedaan antara evaluasi program dan evaluasi kebijakan. Apakah menurut Pak Junaidi itu sama atau berbeda? Silahkan Pak Junaidi. Baik, Bu Raka, siapa tahu mau menjawab? Oke, terima kasih Bu Sakia. Unsur-unsur yang digunakan dalam evaluasi program. Lebih sama ya apa yang saya sampaikan tadi, Bu. Unsur-unsur yang digunakan dalam evaluasi program itu mencakup berbagai aspek untuk menilai efektivitas, efisiensinya, kemudian relevansinya, dampaknya, dan berkelanjutan suatu program. Nah, berikut ini beberapa Bapak Ibu sekalian, ada beberapa yang perlu kita perhatikan atau unsur utama yang biasanya kita gunakan dalam evaluasi program. Nah, yaitu yang pertama tujuan evaluasi. Tentu kita pahami bahwa kalau melakukan evaluasi program, dari tujuannya kita harus tahu mengapa kita harus mengidentifikasi tujuan dari mengidentifikasi program. Nah, mengidentifikasi tujuan dari evaluasi tersebut seperti apakah untuk memperbaiki program, seperti yang saya sampaikan di penjelasan awal tadi bahwa ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Apakah program itu layak dijalankan, dilanjutkan, atau kita stop sampai di sini. Menilai efektivitasnya atau memberikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut. Mungkin seperti yang dilakukan nanti penelitian-pelatihan dari Ibu Ratna terkait dengan P5. Apakah ada rekomendasi khusus yang disampaikan kepada pemangku jabatan terkait dengan hasil penelitian atau bagaimana? Kemudian yang kedua adalah masukan. Nah, mengukur sumber daya yang digunakan dalam program seperti dana, tenaga kerja, materi, yang waktu, dan yang diinvestasikan. Kemudian yang ketiga, bagaimana pelaksanaan programnya. Kemudian yang keempat, bagaimana output atau hasil langsungnya. Yang kelima, bagaimana dampak jangka pendek atau menengahnya. Karena evaluasi terhadap hasil jangka pendek dan menengah dari program yang seringkali terkait dengan perubahan perilaku, pengetahuan, dan kondisi dari
penerima manfaat. Nah, kemudian selanjutnya tentu ada dampak jangka panjangnya dan bagaimana efisiensinya. Kita ini menilai hubungan antara input dan output program, apakah sumber daya yang digunakan menghasilkan output yang memadai, dan ini mencakup analisis cost benefit atau cost effectiveness efektivitasnya. Dan yang kedelapan berkelanjutan. Menilai sejauh mana manfaat dari program, apakah bertahan jangka panjang setelah program berakhir atau tanpa dukungan eksternal. Nah, biasanya kalau misalkan kita punya program, biasanya kan ada program memang yang membutuhkan dana, membutuhkan dukungan dari luar, kemudian biasanya kita stagnan di satu titik dan tidak lanjut programnya karena kita tidak ada dana. Ini dia yang biasanya menjadi masalah. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian terkait dengan bagaimana kepuasan stakeholder terkait dengan masalah program yang telah kita jalankan. Nah, kalau misalkan kita pertanyakan, bukti yang bertanya terkait dengan perbedaan antara program, itu terletak pada sifatnya, itu juga terletak pada tujuan dan cara implementasi masing-masing. Nah, meski sering digunakan bersama-sama terkait dengan masalah program dan kebijakan ini dalam konteks tata kelola publik, keduanya ini memiliki definisi dan paham yang berbeda dan proses perencanaan dan pelaksanaan tindakannya oleh suatu organisasi. Nah, kalau misalkan kebijakan Bapak Ibu sekalian, itu adalah panduan umum atau seperangkat aturan yang diadopsi oleh pemerintah atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, biasanya ditetapkan pada tingkat makro sebagai landasan atau pedoman untuk pengambilan keputusan. Misalkan kebijakan pendidikan nasional yang menetapkan bahwa semua anak harus mendapatkan pendidikan dasar secara gratis. Ini kebijakan. Nah, kalau misalkan tentang program terkait dengan masalah program, Bapak Ibu sekalian, program itu adalah serangkaian kegiatan. Jadi serangkaian kegiatan yang konkret atau tindakan yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan bersifat lebih spesifik. Ini ya, yang membedakan bersifat lebih spesifik, operasional dan implementasinya dengan tujuan langsung untuk mencapai hasil tertentu. Contohnya misalkan program Kartu Indonesia Pintar yang bertujuan memberikan bantuan biaya pendidikan untuk siswa dari keluarga yang tidak mampu. Nah, saya pikir seperti itu terkait dengan masalah unsur-unsurnya, kemudian perbedaan kebijakan dan program. Sakia, silahkan ditambahkan Bu Ratna. Ya, terima kasih Pak Junaidi atas penjelasannya. Sedikit mungkin yang ingin saya tambahkan bahwa kegiatan perencanaan dalam hal ini dalam kegiatan evaluasi untuk memperoleh hasil evaluasi yang baik, ada beberapa prinsip-prinsip yang umum yang harus dilakukan. Mungkin sedikit saya jelaskan. Yang pertama yang saya ketahui yaitu benar yang dikatakan oleh Pak Jun bahwa harus berorientasi pada tujuan. Jadi setiap kegiatan program yang dilakukan itu harus terarah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan umum maupun tujuan khusus dilakukan evaluasi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu harus bersifat kontinuitas, artinya evaluasi program itu tidak boleh dilakukan secara insidental, tetapi harus dilakukan secara kontinu. Karena itu hasil evaluasi diperoleh pada suatu waktu harus senantiasa dihubungkan dengan hasil-hasil evaluasi sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran yang komprehensif dan utuh tentang program yang telah dilaksanakan. Kemudian prinsip ketiga yaitu bersifat komprehensif, artinya evaluator harus mengambil seluruh objek sebagai bahan evaluasi. Jadi misalnya objek evaluasi itu adalah tentang program pembelajaran, maka seluruh komponen pembelajaran itu harus dievaluasi, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pembelajaran, maupun evaluasi itu sendiri. Kemudian yang hal keempat yang saya baca dari hasil referensi yang saya temukan bahwa harus bersifat adil dan objektif, di mana evaluasi harus dilaksanakan secara adil dan objektif tanpa pilih kasih. Jadi kata adil dan objektif di sini diartikan bahwa memang mudah diucapkan tetapi sulit dilaksanakan, di mana setiap program yang dievaluasi itu harus diberlakukan sama tanpa pandang bulu, jadi tidak diskriminatif.
Kemudian yang kelima yaitu kooperatif. Jadi pada umumnya proses evaluasi itu melibatkan banyak orang. Begitu juga hasil evaluasi tentu dibutuhkan oleh semua orang yang terlibat. Kemudian yang keenam yaitu bersifat praktis dan efisien, di mana praktis mengandung arti bahwa instrumen evaluasi itu mudah dilakukan, mudah digunakan baik oleh evaluator itu sendiri dalam menyusun instrumen evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakan instrumen tersebut. Sedangkan efisien mengandung arti bahwa pelaksanaan evaluasi program perlu mempertimbangkan waktu, tenaga, biaya, dan sarana secara proporsional dan profesional. Jadi yang terakhir yaitu bersifat mendidik. Jadi kegiatan evaluasi itu harus bersifat mendidik. Maksudnya kegiatan evaluasi tidak dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan dan pembunuhan karakter, tetapi harus memberikan solusi sebagai upaya untuk perbaikan. Jadi itu tadi ada beberapa prinsip-prinsip umum yang harus dilakukan oleh seorang evaluator untuk menghasilkan hasil evaluasi yang baik, di mana evaluasi program itu hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga jelas objek evaluasinya, kemudian kriterianya, prosedur, dan instrumen evaluasi serta interpretasi hasil dari evaluasi itu sendiri. Mungkin cukup itu yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin menanyakan terkait materi Pak Junaidi, yaitu evaluasi program dan kebijakan pendidikan. Saya persilahkan kepada teman-teman yang lain. Masih ada Bapak Ibu? Pak Riyadi mungkin? Kalau tidak ada yang bertanya, Bu Ratna, boleh saya bertanya ke Pak Junedi? Boleh Prof, silakan Prof. Ya. Ada Langsung dua hal penting nih Pak Junedi dan Bapak Ibu yang lain yang harus kita blow up terkait dengan materi kita hari ini. Yang pertama itu terkait dengan, kalau yang lain pertanyaannya lain kan sudah terjawab ya, yang menurut saya masih perlu kita bedah lebih jauh, itu pertanyaan Ibu Halimah tadi. Secara sederhana saya menangkapnya bahwa Bu Halimah bertanya bahwa evaluator itu sebenarnya siapa? Ya, jadi kalau kita melihat referensi yang sangat banyak terkait dengan evaluasi program, di sana nanti kita akan menemukan informasi bahwa ada evaluator internal, ada evaluator eksternal. Itu ya, itu yang pertama Pak Junedi. Kemudian yang kedua yang perlu kita masih diskusikan lebih jauh, bagaimana sebenarnya merumuskan kriteria atau sumber kriteria ketika kita melakukan evaluasi program. Nah, ada program literasi yang Pak Junaidi tadi sampaikan dan program literasi di MI Madani ya tadi yang Iya, Pak. disampaikan bahwa siswa menghasilkan buku ya. Iya, tulisan. Oke, tulisan. Nah, program ini ketika Pak Junedi menyampaikan tadi, saya langsung teringat dengan salah satu program yang ada di sekolah Dian Harapan. Akhir 2023 kemarin itu saya melakukan visitasi akreditasi sekolah di sana. Saya mendapatkan data bahwa program literasi sekolah di sana itu sudah berjalan dengan sangat baik. Salah satu di antaranya adalah siswa SD, kebetulan yang saya visitasi jenjang SD, sama dengan sekolah dan yang Pak Junedi gambarkan tadi, bahwa kemampuan menulis anak itu sudah terbentuk dengan baik dengan menghasilkan buku fiksi dan non-fiksi. Dan di antara mereka itu ada yang kemudian tulisannya diterbitkan oleh penerbit nasional. Nah, terkait dengan gerakan literasi ini, saya minta Pak Jun untuk mendeskripsikan lebih jauh bagaimana kemudian kita bisa memaknai perumusan kriterianya untuk kemudian kita bisa memahami bahwa program literasi itu sudah berjalan dengan baik.
Ya, jadi satu ini terkait dengan perumusan kriteria, ini yang paling penting untuk kita diskusikan bersama Bapak Ibu, karena di dalam melakukan evaluasi program, kriteria itu menjadi tolok ukur di dalam penafsiran berhasil atau tidaknya sebuah program. Nah, kalau misalnya mahasiswa melakukan penelitian tesis dan disertasi terkait dengan evaluasi program, pertanyaan pertama yang selalu atau hal penting yang selalu dicari oleh pembimbing dan penguji itu adalah kriteria baik secara teoretik maupun kriteria secara fakta lapangan. Nah, mungkin gerakan literasi ini bisa dijelaskan Pak Jun. Jadi sumber kriterianya itu seperti apa? Saya beri gambaran seperti ini, Pak Junedi ya dan Bapak Ibu yang lain. Dan saya yakin Ibu Ratna dan Ibu Zakia yang membahas tentang evaluasi program ini nanti bisa bisa memberi bocoran itu sumber kriteria itu sebenarnya dari mana. Jadi paling tidak ada 7 sumber yang bisa kita pergunakan di dalam merumuskan kriteria. Nah, Pak Jun bisa mengambil contoh program literasi ini untuk kemudian menjelaskan sumber kriterianya. Kalau nanti kewalahan Pak Junedi, silakan. Beratna dulu kayaknya, Rex. Iya, berarti Pak Junedi sekarang yang jadi moderator ya, Ibu Ratna yang menjawab. Iya, terkait dengan, cuman begini Bunda, Prof. Ya, Terkait dengan, cuman saya ingin bercerita, apakah ini saya namakan sebagai program literasi atau bagaimana, tetapi salah satu menjadi kebiasaan kita tahunan di sekolah, itu biasanya ketika saya pegang menjadi guru kelas 6, itu selalu programnya selalu menghasilkan anak-anak buku dari tulisan-tulisan mereka. Nah, caranya biasanya di akhir-akhir semester 1 atau misalkan di awal semester 2, itu biasanya saya klasifikasikan tulisan-tulisan anak-anak dengan cara mendeteksi apakah tulisan mereka layak atau tidak. Dalam artian begini, saya hanya memberikan instrumen atau memberikan instruksi kepada mereka untuk melakukan atau membuat tulisan seperti apa yang ada di sekitar. Misalkan, ketika tulisan itu menarik, nah, ini salah satu contoh nih, misalkan. Nah, kemudian saya baik. lanjutkan dengan membuat puisi ya begitu. Tapi untuk mengevaluasinya dengan kriteria-kriteria tertentu, itu kita belum sampai menyasar ke situ, Oke, Bun. Nah, itu baik, baik, mungkin baik. Ya, ada baik. beberapa bukti ya Ya, untuk penjelasan. ya. Nah, disinilah pentingnya kita menghadirkan kriteria. Ya, jadi yang Pak Junedi ceritakan tadi itu adalah prakteknya di dalam membentuk kompetensi siswa untuk bisa menulis dengan baik. Tapi yang kita bahas hari ini itu terkait dengan sumber kriteria. Ya, artinya begini, sederhananya seperti ini Pak Jun dan Bapak Ibu yang lain. Mengapa kemudian sekolah membudayakan gerakan literasi sekolah? Itu dasarnya apa? Ya, jadi itu salah satu pertanyaan yang kemudian pertanyaan ini kita bisa bawa ke kriteria itu kita dapat dari mana kriteria itu? Oke, nah sekarang Ibu Ratna mungkin bisa jawab. Ya, Prof. Baik, saya sedikit memberikan penjelasan terkait kriteria evaluasi itu sendiri. Jadi menurut pemahaman saya untuk memunculkan sebuah kriteria evaluasi dalam melakukan kegiatan evaluasi pertama itu sang evaluator itu harus menentukan terlebih dahulu model evaluasi yang yang akan dipilih dalam kegiatan evaluasi itu. Kemudian kriteria evaluasi itu dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain yang pertama adalah peraturan atau ketentuan yang dituangkan dalam sebuah kebijakan, termasuk petunjuk dalam pelaksanaan, kemudian petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaannya. Kemudian sumber yang kedua adalah konsep atau teori-teori yang dikemukakan oleh para pakar yang terdapat dalam buku ataupun jurnal-jurnal ilmiah. Yang ketiga adalah hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan, kemudian hasil expert
manajemen dan hasil konsensus antara tim evaluator dengan para pembuat kebijakan, pengembang program, dan stakeholder. Jadi berdasarkan penjelasan tadi, maka setiap orang yang melakukan kegiatan evaluasi atau dalam hal ini evaluator itu harus merumuskan kriteria. Jadi pentingnya kriteria dalam kegiatan evaluasi. Pentingnya kriteria dalam kegiatan evaluasi memiliki beberapa alasan. Yang pertama, bahwa hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian evaluator lebih percaya diri karena ada patokan sebagai acuan dan menghindari adanya subjektivitas. Kemudian memungkinkan hasil evaluasi itu akan sama sekalipun dilakukan pada waktu dan orang yang berbeda. Yang kelima adalah memberikan kemudahan bagi evaluator dalam melakukan penafsiran hasil evaluasi, dan kriteria sangat diperlukan untuk menentukan pencapaian indikator program yang sedang diukur. Jadi pengembangan kriteria itu bahwa sang evaluator itu perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain yang pertama adalah kriteria itu harus jelas dan spesifik. Kemudian yang kedua, kriteria itu harus meluas tetapi tidak memakan waktu sehingga sulit untuk dilaksanakan. Yang ketiga itu bahwa kriteria itu mudah dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan evaluasi. Yang keempat adalah bersifat proporsional, seimbang, dan adil, seperti yang tadi saya jelaskan, pengertian adil itu sendiri. Dan yang terakhir adalah tidak merefleksikan variabel bias, budaya, sosial ekonomi, ras, maupun gender. Jadi itulah beberapa tadi dalam penyusunan kriteria itu sendiri. Jadi kalau menurut saya, pertama bahwa sang evaluator itu harus menentukan terlebih dahulu model evaluasi yang akan digunakan terkait evaluasi program ataupun kebijakan yang akan dilakukan. Kemudian menentukan indikator-indikator dari model yang kita gunakan sehingga memunculkan kriteria-kriteria dari indikator itu sendiri. Mungkin seperti itu, Prof, dari saya. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih, sangat mencerahkan jawabannya. Pak Jun, bisa dikaitkan dengan program literasi yang ada di Madani? Saya malah berpikir begini, kira-kira kalau misalkan kita pakai instrumen dan kita sebagai evaluatornya, kira-kira bisa nggak ya dengan melakukan evaluasi program yang ada di sekolah kami? Baik. Baik, saya melanjutkan sedikit apa yang disampaikan oleh Ibu Ratna dengan kita mencoba mengambil satu contoh program ya yang sudah disampaikan oleh Pak Junedi tadi. Saya mau mengawali dengan cerita seperti ini Bapak Ibu. Di 2 semester yang lalu itu saya mengajar mata kuliah ini di Unismu, S3 Unismu. Salah satu dari mereka itu saya berteman lama di USAID Prioritas. Ya, cuman beban kerja beliau itu lebih tinggi dari saya. Kalau saya hanya memfasilitasi dan kemudian turun ke sekolah untuk memantau, tapi beliau itu sampai ke mengevaluasi beberapa program di bawah payung USAID Prioritas. Nah, begitu bertemu dalam mata kuliah evaluasi program, baru kemudian beliau mengatakan seperti ini, wah, saya baru tahu kalau ternyata melakukan evaluasi itu ada ilmunya. Selama ini itu saya melakukan evaluasi yang sangat banyak di bawah payung USAID Prioritas, itu lebih banyak berbasis pesanan yang punya program. Nah, ini nih Bapak Ibu ya, sehingga apa yang kemudian ditemukan dari kegiatan evaluasi program itu, istilahnya ya asal bos senang. Bukan untuk mencari efektif dan efisiensi dari program yang dievaluasi. Sehingga hasilnya kan ya selalu aman-aman saja, selalu aman-aman saja. Padahal bisa jadi ada hal-hal tertentu yang sebenarnya atau titik-titik tertentu yang harus kita selami lebih jauh untuk kemudian menjadi dasar bagi evaluator untuk merumuskan sebuah rekomendasi untuk perbaikan program ke depan.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, untuk memaknai secara sederhana kriteria. Contoh, saya kira kalau saya mengambil contoh kegiatan sholat, itu contoh yang paling sederhana. Ketika guru PAI ingin melihat apakah siswanya sudah bisa sholat dengan baik dan benar, maka yang dimaksud dengan kriteria di sana adalah baik dan benar, kan Bapak Ibu ya? Bukan hanya sekedar sholat, tapi sholat baik dan benar. Jadi baik dan benar inilah yang menjadi kriteria, inilah yang harus kita tafsirkan. Sholat yang benar itu seperti apa? Dari segi lafaz, dia mampu mengucapkan semua bacaan sholat dengan tepat. Dari segi gerakan, dia mampu mempraktekkan semua gerakan dengan tepat. Nah, tinggal kita tafsirkan. Tepat itu seperti apa dari segi bacaan, kemudian tepat dari segi gerakan itu seperti apa. Nah, itu kriteria. Sehingga kriteria di dalam evaluasi program ini sesuatu yang tidak bisa ditawar. Makanya tadi saya katakan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu kalau bertemu dengan Ibu Miskat misalnya di evaluasi program, maka yang ditanyakan itu pasti mana kriterianya. Karena kriteria inilah yang menjadi tolok ukur di dalam memaknai berhasil tidaknya program yang kita evaluasi. Kalau tidak ada kriteria, ngapain buang-buang waktu untuk mengevaluasi? Seperti contoh yang pertama tadi, wah saya baru tahu ternyata dalam mengevaluasi program itu ada ilmunya. Kalau selama ini ya udah berbasis pesanan yang punya program. Nah, itu Bapak Ibu, dua kondisi yang mengharuskan kita untuk merumuskan kriteria dengan tepat. Nah, sekarang persoalannya seperti apa sumber kriteria itu? Kalau kita mengacu pada contoh program literasi yang tadi disampaikan oleh Pak Junedi itu menjadi program unggulan sekolah. Ya, jadi yang dijual sekolah gitu ya, yang membedakannya MI Madani dengan MI yang lain. Yang tadi oleh Pak Junedi disampaikan bahwa MI Madani itu memiliki sedikit memiliki keunggulan karena siswanya itu menengah ke atas, meskipun disambung ada juga menengah ke bawah. Ya, jadi maksud saya begini, apakah di dalam program literasi ini MI Madani sudah pernah melakukan evaluasi dengan menghadirkan kriteria-kriteria tertentu yang memang harus menjadi kriteria di dalam memaknai berhasil atau tidaknya program literasi itu. Nah, sumber yang pertama Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang program yang kita evaluasi, maka yang pertama yang harus menjadi rujukan kita adalah peraturan atau ketentuan yang sudah dikeluarkan, baik dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, kalau kita melihat ke literasi, program literasi sekolah, saya kira Bapak Ibu sudah tahu semua ya. Jadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2015. Nah, ini yang harus menjadi sumber utama kita di dalam memaknai berhasil tidaknya program literasi itu. Baik dari segi perencanaan, kemudian dari segi pelaksanaan. Di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu diatur di sana. Jadi pelaksanaannya seperti apa, model programnya seperti apa, itu ada di sana. Ya. Jadi ini yang pertama, Bapak Ibu ya. Kemudian sumber yang kedua itu biasanya turun menjadi peraturan daerah. Kan gitu ya? Untuk memaknai peraturan pemerintah atau peraturan menteri dan seterusnya, ada peraturan daerah. Jadi memaknai apa yang menjadi tuntutan ideal atau kondisi ideal yang disampaikan di dalam peraturan pemerintah. Itu yang kedua. Nah, tentu di peraturan daerah ini itu sudah harus mengakomodir kearifan lokal. Sudah harus mengakomodir karakteristik daerah dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya peraturan pemerintah tidak ada dan peraturan daerah tidak ada, maka sekolah yang bersangkutan atau instansi yang bersangkutan itu harus membuat pedoman sendiri.
Ya, bagaimana pelaksanaan gerakan literasi itu jika seandainya kita atau sekolah itu tidak menemukan Permendikbud atau peraturan menteri atau peraturan yang lain. Nah, itu yang ketiga ya, Bapak Ibu, sekolah harus membuat pedoman. Pedoman itu tentu dengan mengacu apa sih yang menjadi kriteria ideal yang akan dicapai dari program tersebut, yang tentunya itu tidak lepas dari visi misi lembaga. Oke, ya. Nah, kemudian apa berikutnya? Konsep atau teori yang terdapat dalam literatur. Ini sudah disampaikan oleh Ibu Ratna tadi. Jadi kalau misalnya itu tidak ada, kita bisa melihatnya di sana. Oke, jadi apa sih yang mendasari sehingga gerakan literasi sekolah ini harus ada? Oke, jadi ada teori yang kita temukan, ada konsep yang kita temukan di sana, itulah yang bisa kita jadikan sebagai sumber atau sebagai dasar di dalam membuat kriteria. Kemudian turun ke bawah, itu hasil penelitian. Tadi juga sudah disinggung oleh Ibu Ratna, hasil-hasil penelitian yang menunjukkan mengapa sebenarnya gerakan literasi itu harus ada. Ya, jadi salah satu yang harus kita maknai di sana adalah siswa harus memiliki kemampuan berpikir kritis, kemampuan pemecahan masalah, dan terusnya. Bahkan di dalam IASP 2020, Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020, Bapak Ibu, itu ada item khusus yang memang menyasar tentang program literasi sekolah. Oke, kemudian apa yang berikutnya kalau tidak ditemukan di hasil penelitian? Jadi kita lihat pertimbangan ahli, expert judgment-nya. Ya, jadi undang. Kalau misalnya sekolah mau merumuskan kriterianya, sekolah bisa mengundang ahli. Atau paling tidak guru-guru di sana yang memahami tentang literasi sekolah. Jadi ahli yang dimaksud di sini bukan berarti ahli yang Bapak Ibu harus dapatkan dari luar. Tapi misalnya di sekolah Bapak Ibu ada yang mengerti tentang gerakan literasi sekolah, itu bisa kita judge sebagai ahli yang kemudian akan memberikan masukan terkait dengan kriteria-kriteria tertentu yang harus dihadirkan ketika kita berbicara tentang gerakan literasi sekolah. Nah, kalau kemudian ahli tidak ada, jadi peneliti bersama tim itu bisa merumuskan sendiri. Oke, kemudian kalau misalnya itu tidak bisa dilakukan, maka ya penelitinya atau evaluatornya bisa menyelesaikan sendiri. Tapi di zaman sekarang rasa-rasanya untuk sampai ke level yang terakhir ini tidak mungkin deh. Kenapa? Karena sudah banyak sumber bacaan, ya paling tidak ada banyak hasil penelitian yang bisa kita lihat atau pendapat para pakar yang bisa kita lihat terkait dengan banyak hal yang akan kita evaluasi. Nah, ini Bapak Ibu ya, jadi ada 8 sumber perumusan atau sumber penyusunan kriteria. Harapannya Bapak Ibu di dalam mengevaluasi sebuah program tertentu itu tidak berbasis asal bos senang. Tidak berbasis itu. Ya, tidak berbasis itu. Nah, tadi ada komentar Pak Jun bahwa ini belum pernah dievaluasi. Dan Pak Jun tadi mengatakan kami tidak menemukan evaluator yang mumpuni. Siapa sebenarnya yang bisa menjadi evaluator? Bapak Ibu itu bisa menjadi evaluator di instansi Bapak Ibu. Bapak Ibu akan menjadi evaluator yang mumpuni setelah Bapak Ibu menuntaskan mata kuliah ini. Itu janjinya mata kuliah ini, bukan janjinya saya. Janjinya mata kuliah ini. Kalau Bapak Ibu melihat sebaran materinya kan di sana kita bisa melihat capaian pembelajarannya apa. Tapi janjinya mata kuliah ini itu bisa tercapai kalau Bapak Ibu memang serius mengikutinya, ya. Sehingga saya selalu mengatakan seperti ini. Dan saya selalu menyampaikan di beberapa kelas, baik di kelas S1, ya. Jadi dulu ketika saya S2, Bapak Ibu, S2 tahun 96 akhir. Jadi waktu itu program peningkatan kualifikasi dosen. Jadi dosen yang masih berijazah S2 itu diberi beasiswa, diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan S2.
Tapi diberi kesempatan untuk alumni. Saya ada di kelompok kedua, saya alumni. Saya coba-coba daftar karena baru selesai tahun 96 itu baru selesai coba-coba daftar dan ternyata saya lulus, dapat beasiswa dari Depak waktu itu. Terakhir baru kami menyadari, wah ternyata ini jatah dosen kami yang kami ambil. Karena banyak dosen yang tidak lulus, kok banyak juga yang alumni yang lulus. Nah, karena kami statusnya alumni dan bukan dosen Bapak Ibu ya, sementara teman seruangan kami itu rata-rata pejabat karena memang eh, peningkatan kualifikasi dosen. Jadi biasanya kan informasi yang seperti itu pejabat yang tahu. Ya kan, jadi ada ketua jurusan, bahkan ada warek waktu itu. Nah, dosen-dosen waktu itu karena saya ada 3 orang alumni, satu dari Mataram, satu jauh dari Jawa Timur. Karena kuliahnya kami ditempatkan di IAIN Jogja waktu itu. Sering dapat pesan seperti ini oleh para dosen kami. Ini yang alumni 3 orang ini jangan berpikir nanti ketika jadi dosen berpikir untuk menjabat ya. Nah, sama dengan yang lain yang ada dalam ruangan ini, kata dosen saya waktu itu. Yang Anda pikirkan adalah ketika nanti Anda dosen, Anda berpikir jadi peneliti lah. Itu. Ya, Anda berpikir jadi peneliti. Karena kalau misalnya orientasi orang orientasi money, uang, ya peneliti juga bisa mendapatkan uang banyak. Ya, di samping itu bisa dapat ilmu banyak, bisa dapat amal jariah yang banyak gitu. Ya, itu yang disampaikan ke kami. Nah, evaluasi program ini Bapak Ibu, ini salah satu di antara sekian varian penelitian. Jadi di MPI tadi pagi saya mengantarkan mata kuliah metodologi penelitian. Saya mengawali dengan meminta mahasiswa membedah artikel Sinta 2 untuk bidang manajemen. Ada di antara mereka yang menemukan hasil penelitian dalam bidang manajemen itu mengevaluasi sebuah program dengan mempergunakan model CIPP. Nah, ini memang menjadi salah satu varian penelitian Bapak Ibu. Sehingga ini sangat menarik untuk Bapak Ibu dalami untuk kemudian Bapak Ibu ketika pulang ke instansi Bapak Ibu ya sering-seringlah melatih diri untuk mengevaluasi program-program yang ada di lingkungan Bapak Ibu. Sehingga dengan berlatih Bapak Ibu akan semakin terampil, akan semakin kompeten sama dengan Rossi pembalap itu tidak lahir langsung jadi pembalap ya Bapak Ibu, tapi itu melewati latihan luar biasa dan seterusnya. Sama Ginting ya, yang kemudian main di lapangan itu bukan langsung lahir bisa main bulu tangkis dengan baik, tapi itu bisa karena melalui latihan-latihan. Sehingga program-program yang ada di lingkungan sekolah Bapak Ibu yang selama ini dianggap sudah berjalan dengan efektif, ternyata ada dibutuhkan sentuhan tangan Bapak Ibu. Nah, saya mau beri contoh seperti ini, Ibu Mustika yang sama-sama di UIN Alauddin Makassar. Kami di UIN Alauddin Makassar itu kan ada program baca tulis Al-Quran. Itu sudah bertahun-tahun. Kenapa program itu ada? Karena program ini ingin menjembatani input. Jadi calon mahasiswa yang berasal dari SMA yang kemudian ikut bergabung dengan mereka yang dari pesantren, yang dari aliyah, yang kemampuan mengajinya itu sangat terbatas. Padahal UIN Alauddin Makassar dengan bendera Islamnya itu cita-cita idealnya dan memang janjinya adalah di samping bisa mengaji itu ya bisa memahami ayat Al-Quran dengan baik sehingga lahirlah program baca tulis Al-Quran itu. Tapi dalam prakteknya, dalam perjalanannya banyak mahasiswa yang selesai tidak bisa mengaji, tidak bisa mengaji, ya kan? Betul, saya Nah, teringat itu. ini yang harus dievaluasi. Ada apa? Padahal itu sudah berjalan sekian tahun. Masa sih istilahnya kita ngesot di situ, tetap tidak bisa mengaji? Padahal ada tenaga di sana kok kita berbicara tentang kemampuan mengaji dosen. Siapa yang meragukan? Dosen UIN Alauddin itu bisa mengaji dengan baik dan benar. Tapi kok alumninya tetap tidak bisa mengaji? Ada apa? Inilah peran evaluasi program. Di sini pentingnya. Oke. Nah,
Sama ketika kita berbicara tentang program karakter building training CBT. Program unggulan UIN Alauddin Makassar ini sudah dideseminasi. Kalau kita berbicara tentang program yang sudah dideseminasi, berarti program itu sudah bagus. Jadi sudah dideseminasi ke Yayen Palopo waktu itu dan Yayen Kendari. Nah, karena sudah dideseminasikan ke dua perguruan tinggi besar, itu kemudian menggelitik saya untuk melakukan evaluasi. Loh, kok kayaknya keren sekali program CBT ini sampai sudah dijual keluar. Ya, jadi kalau diseminasi itu berarti sudah tahap program itu sudah luar biasa karena sudah dijual keluar, sudah dideseminasikan. Saya kemudian bertanya dalam hati, ini seberapa keren sih CBT UIN Alauddin Makassar? Padahal kalau sholat Jumat itu masih ada mahasiswa, bukan mahasiswi ya, masih ada mahasiswa yang nongkrong di kantin, ya kan? Fakultas tertentu itu masih suka adu otot, lempar batu, merusak gedung, tawuran. Apakah CBT-nya berhasil? Nah, ini yang kemudian mengundang, menggelitik saya. Jadi kegelisahan akademik saya itu tergelitik rasanya. Ih, ada apa? Kok CBT sudah dijual keluar, tapi produknya seperti ini. Nah, ini gambarannya Bapak Ibu. Apakah program literasi Pak Junedi yang tadi sudah menghasilkan tulisan yang sama tadi gambaran saya di Dian Harapan. Dian Harapan itu sekolah Kristen. Ya, dan menurut saya luar biasa. Nah, cuman hanya saja saya tidak berhasil menelusuri lebih jauh bagaimana bentuk evaluasinya karena asesor tidak punya kapasitas sampai ke situ. Kami hanya melihat produknya seperti apa. Nah, ini menarik Pak Jun. Jadi Pak Jun harus melakukan evaluasi terhadap program literasi itu. Ya, kalau misalnya ini mau diangkat ke tugas final test, mungkin ini menarik. Ya, kenapa? Karena Pak Junedi mengatakan ini produknya sudah ada, jangan sampai kemudian itu hanya satu dua, sementara muridnya Pak Junedi ada banyak gitu ya. Nah, jadi titik-titik mana yang kemudian menjadi kekuatan dari program literasi itu, titik-titik mana yang kemudian masih perlu diperbaiki. Sehingga kalau misalnya sampai pada tahap, oh program ini sudah berhasil, berhasilnya di mana, yang kemudian tentu kalau kita mendekatinya dengan evaluasi program, dengan mempergunakan model-model tertentu, saya kira nanti Pak Junedi akan menemukan, oh ternyata ada yang harus diperbaiki di sini, sama dengan gambaran saya tadi CBT itu. Ternyata Ternyata ada yang harus diperbaiki di sana terkait dengan apa dan seterusnya. Bukan kemudian kita melihat secara luas, secara umum, tapi ternyata ada hal-hal tertentu yang perlu kita evaluasi, perlu kita luruskan sedikit atau perlu kita kencangkan sedikit sehingga nanti kualitasnya akan semakin bagus. Nah, evaluasi program di sana Bapak Ibu sehingga ketika kita berbicara tentang evaluasi program, maka yang perlu kita pikirkan adalah pertama, bagaimana kriteria tertentu yang harus kita perpegangi, kita turunkan dari mana kriteria itu, sumber kriterianya seperti apa, memaknainya, untuk kemudian membuat kriteria terkait dengan penelitian kita atau program yang kita evaluasi. Kemudian Bapak Ibu memilih model yang tepat untuk mengevaluasi program. Kemudian Bapak Ibu harus tepat menentukan fakta apa yang harus dikumpulkan dan bagaimana mengumpulkannya. Jadi kalau kita berbicara bagaimana mengumpulkannya, berarti kita berbicara tentang teknik pengumpulan data dan instrumen pengumpulan data. Sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Junedi tadi bahwa kalau kita berbicara tentang evaluasi program, sejatinya kita berbicara tentang kegiatan penelitian. Makanya kemudian kalau di tempat saya S3 kemarin di UNJ, apalagi di jurusan saya, penelitian dan evaluasi pendidikan, memang mata kuliah ini menjadi mata kuliah yang satu semester digeluti jadi evaluasi program judulnya. Kemudian ada evaluasi kebijakan khusus. Kemudian ada pengembangan instrumen khusus untuk itu.
Ya, jadi beberapa disertasi yang kemudian itu menyasar evaluasi program, menyasar evaluasi kebijakan. Nah, ada yang menggelitik Bapak Ibu ya. Jadi maksudnya mengusik eh, apa pikiran ilmiah kita. Saya tidak tahu informasi ini benar atau tidak, tapi itu sudah didengungkan. Saya melihatnya di Facebook, saya melihatnya di berbagai sumber bahwa perguruan tinggi luar negeri itu menolak calon mahasiswa dari Indonesia karena kebijakan Menteri Pendidikan yang menghilangkan ujian nasional. Iya, Prof, Nah, benar. iya benar ya. Nah, ini. Nah, ini yang dimaksud kebijakan. Jadi, apakah dampak dari kebijakan itu positif dan negatif? Saya kira ini menarik untuk kita dekati dengan pendekatan evaluasi program dan kebijakan. Oke. Apakah kemudian ini akan menghasilkan sebuah luaran kajian Bapak Ibu yang akan memberikan kontribusi luar biasa? Karena bisa dibayangkan kalau kemudian alumni dari Indonesia ditolak di perguruan tinggi luar negeri, padahal banyak-banyak anak SMA kita itu mempersiapkan diri studi keluar. Nah, karena kebijakan itu yang kemudian perguruan tinggi tertentu di luar negeri menolak calon mahasiswa dari Indonesia, wah ini sesuatu yang harus ya paling tidak mungkin naluri akademik Bapak Ibu terusik di sana, ya kan? Nah, ini Bapak Ibu, ya jadi sebenarnya banyak banyak hal di luar sana yang mendesak untuk kita dekati dengan evaluasi program ini. Itu ya Bapak Ibu. Ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin kembali bertanya ke Pak Junedi? Silakan. Bu Ratna, silakan dilanjut. Terima kasih Prof atas penjelasannya. Saya kembalikan kepada teman-teman yang lain, Bapak Ibu sekalian yang masih ingin menanyakan terkait materi tentang evaluasi program dan kebijakan pendidikan. Silahkan Bapak Ibu. Pak Riyadi, silakan Pak Riyadi. Bisa curhat atau apa aja masih bertanya. Curhat, Ma. Apalagi Pak Riyadi ini Prof, mungkin karena belum masuk judulnya, siapa tahu tertarik untuk mengevaluasi program yang ada di Oke, sekolahnya. Boleh bertanya Pak Riyadi, silahkan Pak. silakan. Iya, deh. Baik, terima kasih. Moderator ini memaksa saya untuk bertanya. Memang terkadang harus dipaksa, Pak. Tapi tidak apa-apa, Ibu. Eh, Sebetulnya ada juga yang menggelitik hati saya, Ibu Prof. Ini benar apa yang terjadi saat ini bahwa ada suatu kebijakan eh, dikarenakan kebijakan dari kita Indonesia ini meniadakan ujian, akhirnya dampaknya adalah kita ya terlalu kasar kayaknya bahasanya, kita ditolak untuk sekolah di sana. Sebenarnya itu juga lama saya pikirkan, Ibu Prof mungkin bisa dibantu oleh pemateri dan Ibu Prof. Karena kalau dipikir ujian, ulangan, ini juga merupakan evaluasi dari hasil pembelajaran yang begitu panjang. Namun kenapa ditiadakan? Ya, mungkin ini yang perlu memang mungkin saat ini saya juga akan mendapatkan jawaban itu yang luar biasa. Terima kasih. Ya, karena selama ini memang itu juga saya kurang sepakat sebetulnya. Walaupun ada produk yang harus dihasilkan, tapi produk itu kan beda dengan evaluasi pembelajaran yang selama ini yang berusaha diingat, diamati dan sebagainya. Evaluasinya apa? Produk itu kan hasil karya. Seperti itu. Terima kasih pemateri, moderator dan Ibu Prof.
Silahkan Pak Jun untuk dijawab. Pak Itu Jun aktif di ini ya Pak Jun di AKMI atau silakan Pak Jun. iya, Bu. Iya, Bun. Tahun 2021 itu di fasilitator provinsi sampai sekarang. Hmm, Untuk AKMI hmm, di tahun 2002, kami pernah melakukan visitor di Provinsi Kalimantan Barat dan di Kabupaten Bone Bun, terkait dengan program-program literasi terkait ini. Tapi untuk evaluasi program itu tidak mengarah ke sana, Bunda. Oke. Lebih kepada AKMI asesmen kompetensi madrasah ini lebih kepada bagaimana anak-anak terkait dengan masalah pemanfaatan atau pengembangan literasi di kelas atau di sekolah. Tidak menyasar yang secara umum ya Pak Jun ya kalau AKMI itu. AKMI lebih kepada siswanya, berbeda Iya, dengan yang oke. baru-baru dilakukan di sekolah. Oke, kita mencoba melihat bagaimana praktek sekolah selama ini dengan kegelisahan Pak Riyadi tadi. Apa praktek di sekolah yang kemudian itu diasumsikan bisa mengisi gap dihilangkannya ujian nasional? Saya mau bicara sekali Sebenarnya, ini, tapi saya ya batuk. silakan Bu Mustika. Dari tadi saya mau ngomong, tapi saya batuk-batuk. Sebenarnya itu, Makasih. iya, Prof. Dari tadi saya Kurang sehat memang. Dari tadi saya lihat itu dengan apa namanya balsem-balsemnya itu ya. Iya, Prof, mau maaf, Prof, kurang maksimal saya ngikut diskusi, tapi saya menyimak terus, Prof, cuma mungkin belum bisa bicara. Kalau masalah yang tadi dibahas Pak Riyadi, itu mungkin berangkat dari kejadian-kejadian pendidikan pada zaman kita dulu yang mengutamakan ujian nasional yang menjadi dasar kelulusan atau tidak, seperti itu. Dan akhirnya sekarang dihilangkan. Tapi sebelum yang dihilangkan ini, yang saya tahu itu Bapak Ibu dan mungkin kalau saya salah mohon diluruskan, itu tetap dievaluasi atau dinilai juga dari ujian sekolahnya seperti itu. Tetap ada ujian sekolahnya yang dinilai dan tetap ada juga ujian nasional. Tapi tidak seperti kebijakan yang dulu yang berpatok pada ujian nasionalnya lulus atau tidak seperti itu. Ya, Pak. Itu yang saya maksud Bapak Ibu ya. Jadi paling tidak ujian-ujian di sekolah itu bisa mengisi gap dihilangkannya ujian nasional. Jadi maksud saya begini Bapak Ibu, dengan menghilangkan ujian nasional itu kan sebenarnya juga melewati pertimbangan luar biasa. Ya kan, jadi bukan langsung menghilangkan begitu saja atau menghapus begitu saja. Hanya saja mungkin di beberapa sekolah tertentu untuk mempraktekkan ujian-ujian yang akan mengisi gap dihilangkannya ujian nasional, itu mungkin prakteknya yang belum terlalu maksimal. Ya, sehingga maksud saya begini, dengan tadi ada pernyataan bahwa sekolah atau perguruan tinggi luar negeri yang menolak calon mahasiswa dari Indonesia, itu kan sebenarnya juga penolakan yang secara sepihak, kalau bahasa sederhananya ya, yang kemudian mereka belum memahami dengan baik apa sih sebenarnya yang menjadi esensi dari penghapusan ujian nasional, yang kemudian sebenarnya ada kegiatan-kegiatan sekolah yang menjadi pengisi atau gap dari dihilangkannya ujian nasional itu. Sehingga sebenarnya ya memang perlu pendekatan penelitian yang
baik ya. Jadi penelitian itu kan yang pengumpulan data secara objektif yang kemudian akan menghasilkan rekomendasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pengisi gap dari hilangnya ujian nasional itu. Saya kira Bapak Ibu yang di sekolah yang lebih paham tentang itu ya. Jadi meskipun kalau kami di perguruan tinggi taunya bahwa ada secara teori tapi prakteknya di lapangan itu ya Bapak Ibu yang ada di sekolah yang lebih paham. Oke, makanya tadi saya bertanya ke Pak Jun itu prakteknya di sekolah seperti apa yang kemudian itu bisa mengisi hilangnya ujian nasional. Bahkan di dalam instrumen akreditasi sekolah yang terbaru 2024 ini Bapak Ibu, eh, komponen keempat yang menjadi komponen pelengkap dari data sekolah itu diambil dari asesmen-asesmen yang dilakukan sekolah selama ini. Jadi tidak berdasar dari pengumpulan ketika misalnya asesor ada di sekolah, tapi itu lebih ke dokumen panjang yang dimiliki oleh sekolah terkait dengan bentukan siswanya. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Jadi tetap saja ada ujian-ujian tertentu atau aktivitas-aktivitas tertentu yang akan memfasilitasi peserta didik sampai pada kompetensi atau sampai pada capaian pembelajaran yang menjadi target per tahunnya atau target capaian lulusannya seperti apa. Itu ya. Masjid di samping rumah saya udah bunyi Bapak Ibu. Oke, Bu Bu Ratna masih ada kah? Bu Ratna, apa ada closing statement dari Pak Junedi? Ya, saya kembalikan kepada pemateri kita. Silakan Pak Junedi sebagai kesimpulan. Baik, terima kasih Bunda Prof atas arahan dan bimbingannya dan Bapak Ibu atas partisipasinya. Mengawali diskusi pada hari ini terkait dengan evaluasi program. Ini menarik sekali dan tentu di pikiran kita menjadi tantangan dan menjadi sesuatu yang lebih menarik lagi. Dan ada pertanyaan yang muncul. Kira-kira kalau kita melakukan evaluasi program di sekolah sendiri, menarik kira-kira ya. Nah, itu yang selalu terbesit di pemikiran kami dan tentu pemateri-pemateri selanjutnya akan lebih memperdalam lagi dan lebih memperjelas apa yang akan kami lakukan terkait dengan program ini. Paling tidak kita bisa menjadi evaluator tersendiri untuk di kelas masing-masing. Ketika kita menjadi guru. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Demikian dari saya kembalikan ke Ibu Ratna. Oke, Bu Ratna sebelum ditutup, Bapak Ibu dari hari ini, saat ini Bapak Ibu sudah harus berpikir untuk tagihan final testnya. Jadi di mid testnya nanti Bapak Ibu sudah menghadirkan draft terkait dengan rencana evaluasi programnya Bapak Ibu. Nah, di pertemuan ke-9, 10 sampai pertemuan ke-16 itu nanti Bapak Ibu akan dikawal oleh Pak Nur Akbar Rashid untuk mengisi masing-masing komponen itu. Jadi mengisi introduction-nya seperti apa berdasarkan fakta lapangan Bapak Ibu, kemudian literatur review-nya, methods dan result-nya. Di tugas meet-nya Bapak Ibu hanya sampai pada komponen metode. Ya, jadi introduction-nya, kemudian literatur review dan metode. Nanti di seiring perjalanan dengan Pak Akbar, Bapak Ibu sudah harus mengisi result dan discussion-nya sampai pertemuan ke-16 itu sudah menjadi hasil penelitian yang lengkap yang sudah tertuang dalam bentuk gaya artikel. Nah, tadi ada yang lupa kita kuatkan Bapak Ibu ya, evaluator internal dan eksternal. Ya, jadi sejatinya kalau kita mengatakan mana yang paling bagus, internal atau eksternal, kalau saya mau mengatakan seperti ini Bapak Ibu, berangkat dari beberapa literatur yang saya baca, itu akan jauh lebih baik ketika kita mengcombine antara evaluator internal dan eksternal. Karena dua ini memiliki kelebihan masing-masing dan juga memiliki kelemahan masing-masing sehingga akan bersinergi antara keduanya. Tapi untuk tugas final test Bapak Ibu, ya Bapak Ibu saja yang akan, misalnya kalau Pak Jun akan meneliti program literasi di sekolahnya, ya jadi cukup sebagai validator atau
evaluator internal saja. Ya, nanti mungkin bisa berdiskusi dengan orang luar yang mengerti tentang itu dan itu bisa diklaim sebagai eh, informasi pembanding terkait dengan yang Pak Jun temukan terkait dengan evaluasi program yang ada di sekolah Bapak Ibu. Oke, itu dari saya Bapak Ibu. Kembali ke Ibu Ratna, silakan Ibu. Terima kasih banyak Prof atas penjelasannya. Nah, untuk itu, saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi dalam jalannya diskusi kita kali ini. Terima kasih kepada pemakalah Pak Junaidi yang sudah membawakan materinya terkait konsep dasar tentang evaluasi program. Nah, untuk itu, mari kita akhiri diskusi kita kali ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof, di Lentera belum absen. Oh iya, bagaimana absennya Pak? memang saya yang akan mengisi sendiri Pak Jun. Siap, Prof. Ya, oke. Makanya tadi saya langsung screenshot pukul 4.31 itu sebagai bukti bahwa itu absennya kita. Ya, Prof. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak, Prof. Sehat selalu. Ya, Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.